Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Seyegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkat dalam salam semangat sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 7 Februari tahun 2024, hari biasa pekan kelima. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, himpunlah kami bersatu dengan Putramu dan yakinkanlah kami bahwa kebijaksanaan-Mu lah yang akan menyelamatkan dunia. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 7 ayat 14 sampai dengan 23. Pada suatu hari Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, berbicara tentang halal dan haram atau hal yang baik dan yang najis, Tuhan Yesus menjelaskan di dalam bacaan Injil, di dalam ajaran sabdanya, bahwa apa yang masuk ke dalam diri manusia itu tidak akan menajiskan, karena apa yang masuk dari luar ke dalam manusia itu akan masuk ke dalam perut. Artinya semua makanan yang dimakan manusia itu halal atau bisa karena masuk ke dalam perut. Tetapi apa yang keluar dari dalam diri manusia justru itulah yang najis, karena berasal dari hati manusia yang begitu banyak macam hal yang akan disampaikan, termasuk juga hal-hal yang jahat, sebagaimana Tuhan Yesus tadi menjelaskan kepada para murid mengapa hal yang najis itu keluar dari seseorang, karena di dalam hati seseorang bisa timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, dan semua hal yang jahat itu bisa timbul dari dalam hati manusia dan keluar dari diri manusia. Hal-hal jahat inilah yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai hal yang najis. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita semua di dalam menjalani hidup ini menjauhkan diri dari hal-hal yang najis itu dengan cara kita berhati-hati membawa hati kita, mengungkapkan sesuatu dari dalam hati. Kita perlu menimbang-nimbang apakah yang kita pikirkan, yang kita sampaikan itu sungguh-sungguh kebaikan atau berasal dari hati yang dipenuhi dengan kejahatan, dengan segala macam hal yang jelek yang merugikan orang lain. Kalau demikian halnya, mungkin kita perlu menyucikan diri dan membersihkan diri dari kenajisan hati kita, lalu bergerak kepada Tuhan Yesus, sumber segala kebaikan, memohon kepadanya agar hati kita seperti hatinya dan tidak lagi menyimpan hal-hal yang najis, tetapi menyimpan hal yang suci, sehingga yang kita sampaikan, kita ungkapkan, kita lakukan itu adalah hal yang baik dan benar, dan menghindarkan diri dari kenajisan oleh karena kejahatan-kejahatan itu. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk mengarahkan hati kita kepada kesucian Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita tidak hidup di dalam kenajisan dan membuang segala hal yang jahat dari dalam hati kita. Senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.